Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Kadriani Malikin Rumakat, SAN MSI dengan nomor unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK 7752768669230382. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong. Video yang saya buat kali ini agar melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, saya berusaha melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Saya berupaya tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, aktif, dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam pembelajaran adalah mata kuliah wajib prodi pada pertemuan ke-9 dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, yaitu mata kuliah Komunikasi Organisasi Publik. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan mata kuliah ini berlangsung pada semester genap. Dalam satu semester, perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui metode tatap muka secara langsung di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Delivering Interaction and Assessment yang meliputi penyampaian materi, interaksi selama perkuliahan, dan penilaian capaian pembelajaran mahasiswa. Dalam pembelajaran mata kuliah Komunikasi Organisasi Publik, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep dan teori diskusi untuk mendorong mahasiswa menyampaikan ide, gagasan, sedangkan tanya jawab digunakan untuk membangun komunikasi 2 arah, mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Adapun deskripsi mata kuliah Komunikasi Organisasi Publik adalah mata kuliah ini membahas teori praktik komunikasi dalam organisasi publik yang meliputi proses, saluran, hambatan, dan strategi komunikasi efektif di lembaga pemerintah dan pelayanan publik. Mahasiswa diharapkan memahami pentingnya komunikasi, instrumen koordinasi, motivasi, dan penyampaian kebijakan publik dengan melaksanakan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan seperti amanah, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam berkontribusi. Adapun CPMK dan sub CPMK meliputi CPMK adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori komunikasi organisasi publik. Kemudian yang kedua, mahasiswa menganalisis dinamika dan peran komunikasi dalam organisasi publik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan strategi komunikasi efektif di lingkungan birokrasi dan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan seperti amanah, keterbukaan, dan musyawarah dalam praktik komunikasi organisasi publik. Kemudian sub CPMK-nya adalah 1. Memahami konsep dasar komunikasi organisasi publik. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran komunikasi dalam birokrasi dan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, menganalisis hambatan dan etika komunikasi organisasi publik. Kemudian yang keempat, menjelaskan hubungan komunikasi dan budaya organisasi. Yang kelima, menerapkan komunikasi efektif dalam konteks
pelayanan publik. Yang keenam, menerapkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam komunikasi publik. Kemudian yang ketujuh, menganalisis komunikasi organisasi pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Ya. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah minggu lalu terkait dengan komunikasi sektor publik. Kemudian di sini minggu lalu sudah dijelaskan terkait dengan apa itu komunikasi. Selanjutnya kita akan lanjut di sini adalah urgensi komunikasi. Bisa lihat di sini urgensi komunikasi ada 3 poin. Era sekarang adalah era pelayanan publik. Kemudian kedua adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam setiap program kegiatannya senantiasa berupaya dan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Kemudian yang berikut, usaha tersebut telah diawali saat kampanye. Di sini Ibu akan menanyakan kembali terkait dengan mata kuliah yang lalu. Mungkin ada yang tahu terkait urgensi komunikasi. Silakan. Setahu saya, urgensi komunikasi adalah alasan mengapa komunikasi menjadi suatu yang sangat penting, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ya, terima kasih ya Dinda, itu penyampaian dari teman kamu. Selanjutnya kita akan lanjut ke ini, apa itu urgensi dalam komunikasi. Nah, seperti yang disampaikan pada Dinda tadi, ini adalah cangkupannya ya. Di sini ada urgensi dalam komunikasi adalah tingkat kepentingan dalam kebutuhan untuk menyampaikan pesan secara cepat, tepat, jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Dinda berarti tidak terlepas dari kegiatan manusia sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian ada urgensi komunikasi. Kita bisa melihat di sini ada urgensi komunikasi. Pertama adalah situasi darurat. Contohnya di sini ada di sini Ibu cantumkan segera keluar dari gedung, akan terjadi gempa. Ini adalah urgensi komunikasi yang meliputi 3 aspek ini ya. Ini salah satunya. Urgensi tingginya yaitu ada di sini pesan harus cepat, singkat, jelas di situ. Kemudian ada yang kedua di sini pelayanan publik ya. Contoh di sini air bersih akan dihentikan sementara hari ini pukul 10.00 hingga 15 waktu Indonesia Timur karena ada perbaikan pipa. Ini terkait dengan contoh terkait dengan urgensi komunikasi ini. Ada di situ terkait dengan pentingnya agar masyarakat bisa bersiap, berarti harus masyarakat siap dengan terkait dengan info pelayanan publik ini ya, yang kedua itu. Kemudian ada yang ketiga, untuk dunia kesehatan, ada contoh di situ pasien membutuhkan darah golongan O, segera di rumah sakit. Berarti jika terlambat, komunikasi bisa berdampak ya fatal. Di sini bisa dilihat ya, ada 3 aspek ini. Kemudian Ibu lanjutkan di sini ada 4 untuk di lingkungan kampus. Contohnya pada perkuliahan hari ini dipindahkan ke ruangan 2 karena ruangan utama digunakan mendadak, ya. Ini contohnya ya. Ketika ini bisa terjadi jika tidak segera disampaikan, mahasiswa bisa salah kelas, kegiatan akan terganggu. Ada di situ poin kelima untuk pemerintah daerah ya. Contohnya di situ masyarakat dihimbau mengungsi sementara karena potensi banjir tertinggi malam ini. Ini urgensinya yaitu urgensi tinggi untuk keselamatan warga. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya terkait dengan urgensi komunikasi meliputi ini. 5 aspek ya, situasi darurat, pelayanan publik, dunia kesehatan, kemudian di lingkungan kampus, kemudian pemerintah daerah ya. Bisa dipahami ya? Oke, sampai di sini coba ada yang bisa bertanya? Silakan.
Iya, Perkenalkan, nama saya Nindya. Saya mau bertanya, bagaimana komunikasi mempengaruhi hubungan antar individu? bagaimana komunikasi mempengaruhi hubungan Antar antar individu? Di sini coba ada mungkin yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kamu, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Selonita Korano. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari India. Bagaimana komunikasi mempengaruhi hubungan antar individu? Hubungan antara individu itu adalah hubungan yang perlu kita lakukan dengan komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi yang baik tujuan penyampaian yang akan kita sampaikan tersampai dengan baik dan akurat. Jadi kita tidak akan salah paham jika kita berkomunikasi dengan baik. Itu menurut saya pribadi. Selebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Iya, itu pertanyaan dari Nida yang dijawabkan oleh Selonita ya. Kita beri aplaus buat Nida dan saudara. Selanjutnya terkait dengan komunikasi ini, ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Saya Ibu. Iya. Kenalkan, nama saya Dinda. Saya mau bertanya, apa yang menyebabkan komunikasi memiliki urgensi yang tinggi di era digital? Perkenalkan, nama saya Risni. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Dinda. Menurut saya, karena informasi menyebar dengan cepat melalui media digital, komunikasi yang baik diperlukan agar informasi yang diterima akurat, tidak menimbulkan hoaks, dan dapat dipahami dengan benar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video berikut ya. Silakan saudara mendeskripsikan video berikut ini. Iya, ini adalah sebuah video yang Ibu tampilkan. Mungkin ada bisa salah seorang untuk mendeskripsikan video ini. Silakan. Iya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Di sini saya akan mendeskripsikan hasil video yang tadi Ibu tayangkan. Jadi di situ terjadi terjadinya kurang komunikasi, karena kayak teknisi yang pertama datang itu dia saat ingin memperbaiki dia menandai dengan gembok. Ya, dia kan teknisi yang pertama itu berbaju warna merah. Sedangkan pada saat teknisi yang kedua datang yang berbaju biru, dia tidak menandai dengan gembok warna biru. Makanya tidak saat teknisi yang pertama mau kasih nyala, itu dia tidak tahu kalau ada teknisi yang kedua yang baju biru itu ada di dalam memperbaiki, karena yang kedua tidak menandai dengan gembok warna biru. Makanya kurangnya koordinasi konfirmasi antara teknisi pertama dengan yang kedua. Baik, itu saja yang bisa saya deskripsikan. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus buat teman kamu. Terkait dengan video yang ini berarti suatu komunikasi itu apa? Sangat penting. Jadi dalam suatu info pelayanan terkait dengan komunikasi, dalam suatu instansi dimanapun berada, itu diperlukan adanya namanya komunikasi. Jadi ketika kamu menduduki suatu tempat, kemudian apalagi kamu ini sekarang ini kan
terkhusus jurusan ilmu administrasi negara. Berarti kamu harus lebih banyak bagaimana itu terkait dengan pelayanan, komunikasi, bagaimana komunikasi yang baik itu seperti apa ya? Seperti itu. Komunikasi mungkin antara sesama teman, antara mahasiswa dan dosen, kira-kira itu komunikasinya seperti apa. Kita mulai dulu dalam ruang lingkup apa? Ruang lingkup universitas atau tempat pendidikan kita. Kemudian ini harus kamu terapkan. Kamu terapkan di luar. Ketika kamu berada di luar, kamu terapkan terkait dengan komunikasi ini seperti apa. Apalagi nanti ketika kamu akan melanjutkan mungkin penyusunan proposal, kamu akan turun ke lapangan. Di situ kamu akan adanya namanya komunikasi kepada suatu instansi, mungkin terkait bagaimana sistem pelayanannya, bagaimana sarana prasarananya, kita bisa melihat di situ. Komunikasi kamu kira-kira bagaimana? Seperti itu ya. Jadi kalau terkait dengan deskripsi video yang teman kamu sudah jelaskan tadi, ya sangat baik ya. Berikut nanti kita akan lanjut ke di sini new public service ya. Di sini yang terkait, kenapa Ibu sampaikan ini adalah harus kamu bisa keluar ke sana. Kira-kira bagaimana ya, saya harus di lapangan model seperti apa. Ketika nanti kamu lulus, kamu terjun di lapangan itu kamu prosesnya seperti apa. Ini terkait dengan komunikasi ini ya. Ada di sini new public service, pemerintah berfokus pada masyarakat, pada pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan nilai demokrasi. Bukan hanya efisiensi seperti dalam manajemen bisnis. Jadi ada yang berikut, pemerintah mengadakan musyawarah dengan warga sebelum membuat program pembangunan kampung. Ini ada contohnya di sini. Contohnya itu seperti musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan. Kemudian ada dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Contohnya itu seperti musrembang dan dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kamu nanti kira-kira akan turun ke lapangan itu model seperti apa? Kamu akan melihat dan berkomunikasi dengan pemerintah itu seperti apa? Apalagi tatanan kamu adalah seorang mahasiswa ya, seperti itu. Ada di sini kesimpulannya yaitu di sini new public service adalah cara pandang bahwa pemerintah harus melayani dengan hati, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan. Tujuan utama adalah kepentingan bersama, bukan keuntungan. Jadi disampaikan bahwa terkait dengan komunikasi sektor publik ini, dia mencakup ini ya, ini kesimpulannya. Jadi terkait dengan proses pelayanan dengan senang hati, pelayanannya model seperti apa, harus kita melayani dengan sepenuh hati. Kemudian ada di situ dilibatkan dalam setiap kebijakan. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan. Jadi memutuskan sesuatu harus melibatkan masyarakat. Seperti contoh-contoh mungkin di sini adanya pembangunan mungkin di reklamasi atau apa, itu biasanya akan dilibatkan masyarakat, tokoh adat. Ini kita akan buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu biasanya ada persetujuan tokoh adat, apalagi kita di Indonesia Timur sini. Pembahasannya harus kepala suku, kepala adat untuk melepaskan tempat untuk pembangunan-pembangunan yang begitu besar, seperti itu. Tujuan utama adalah kepentingan bersama, bukan keuntungan. Jadi kesimpulannya yaitu new public service ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan. Oke, dari sini pertanyaan terakhir ya. Siapa tadi? Oke, untuk pertanyaan terakhir siapa? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Robert Lakombo. Di sini saya mau bertanya tentang komunikasi publik, yaitu faktor apa yang menghambat dan pendukungnya dalam pembangunan, yaitu dua arah, pemerintah dan publik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Herbert.
Faktor apa saja yang menghambat atau mendukung komunikasi dua arah antara pemerintah dan pabrik? Faktor yang menghambat perbedaan budaya dan kecepatan kerja. Perbedaan budaya dan kecepatan kerja, pemerintah terikat pada prosedur birokrasi yang memakan waktu, sementara pabrik mengandalkan efisiensi dan kecepatan merespon pasar. Sedangkan faktor pendukung, transparansi dan kesetaraan, komunikasi akan berhasil jika kedua belah pihak menetapkan diri sebagai mitra kolaboratif atau bukan sekedar regulator atau objek pengawasan. Terima kasih. Iya, itu tanggapan dari teman kamu tadi. Kita akan beri aplaus buat Herbert dan kesimpulan dari mata kuliah ini berarti dalam suatu komunikasi itu harus apa? Berjalan berjalan dua arah. Iya. Kemudian kalau kita berkomunikasi kemudian satu orangnya diam saja tidak akan terjadi namanya komunikasi. Dari sini mungkin kita bisa melihat kesimpulan yang Ibu sudah sampaikan, ada tujuan utamanya yaitu kepentingan bersama bukan keuntungan. Jadi mungkin akhir dari materi ini terkait dengan komunikasi sektor publik. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikut. Ibu akhiri saja pertemuan hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Bagi saya menjadi seorang dosen bukan sekedar profesi tetapi merupakan amanah untuk terus belajar, berbagi ilmu dan memberikan manfaat bagi mahasiswa serta masyarakat. Saya terus berupaya mengembangkan diri melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan pengabdian terbaik agar ilmu dan pengalaman yang saya miliki dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, institusi, dan bangsa. Demikian video pernyataan diri saya. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.